Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam membuat RUU maka diawali dengan naskah akademik yang berisi mengenai penelitian-penelitian yang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi supaya tujuan hukum itu bisa terlaksana. Apa tujuan hukum itu? Apakah ada yang masih ingat tujuan hukum itu apa saja? Untuk keadilan, Pak. Terus kan sudah mengatur tindak manusia, Pak. Kepastian, Pak. Menciptakan kepastian, Pak. Kemanfaatan dan keadilan di dalam masyarakat. Iya, oke. Nah, itu dia. Jadi karena sesuai dengan pendapat ahli bahwa hukum adalah alat pembaruan masyarakat, maka sebelum terjadinya satu permasalahan dibuatlah satu peraturan yang regulasi. Nah, seperti tadi yang saya tunjukkan naskah akademik kekerasan seksual, ya kan? Nah, sampai saat ini belum diundangkan. Undang-undang itu saya rasa belum. Karena saya belum menemukan undang-undangnya. Tapi kalau saudara sudah menemukan, berarti saudara rajin membaca. Karena padahal sudah banyak nih, inilah Indonesia kan gitu. Kalau sudah terjadi baru cari obatnya. Ya kan, kalau belum terjadi ya sudah banyak korban yang jatuh, baru sibuk membuat penawarnya. Nah, saya tidak sedia payung dulu sebelum hujan, kan gitu kata pepatah. Nah, kalau Indonesia sudah hujan baru sedia payung, itu pun payungnya bocor dan rusak. Ya nggak bisa menampung hujan tadi, menghalang. Nah, jadi masalah-masalah ini apa? Permasalahan yang timbul di dalam masyarakat itu bisa dilihat dari kebudayaannya, dari kebiasaan yang dilakukan. Hari Selasa saya ada mengikuti seminar online di Undip. Salah satu pembicaranya adalah profesor dari Jepang dan Belanda, Leiden. Alhamdulillah keduanya pasti berbahasa Indonesia. Jadi yang dari Jepang itu mengatakan undang-undang di Indonesia, di Jepang kenapa bisa diterapkan? Semua patuh. Nah kan, nah saya rasa studi penelitiannya adalah perbandingan hukum Indonesia dengan Jepang. Karena di Indonesia, di Jepang sudah menerapkan teori yang dikatakan oleh Lawrence Friedman. Nah, Lawrence Friedman yang saya katakan bahwa hukum adalah sistem. Ya kan? Mereka sudah menerapkan. Nah, dikatakan Lawrence Friedman itu ketika satu undang-undang bisa dilaksanakan, maka ada 3 unsur yang bisa membuat satu undang-undang itu dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakatnya. Apa itu? Yang pertama adalah legal culture. Yaitu budaya hukum.
Indonesia mengakui hukum tidak tertulis, yaitu apa? Apa Hukum hukumnya? adat, Pak. Hukum adat, Pak. Hukum adat. Nah, lebih spesifiknya adalah hukum adat itu lahir dari sebuah kebiasaan, kan gitu ya. Ingat, dia berawal hukum tidak tertulis kita adalah berawal dari kebiasaan. Dari kebiasaan kemudian dilakukan secara terus-menerus akan menghasilkan sebuah budaya. Dari sebuah budaya akan menjadi sebuah adat istiadat. Nah, adat istiadat ini kan ada kalanya dia sudah tertulis. Tetapi kan berlakunya tidak kepada keseluruhan masyarakat yang ada di Indonesia misalnya. Jadi hanya sifatnya untuk kelompoknya aja, ya kan? Jadi ketika budaya hukum ini kebiasaan manusia ini tidak diterapkan, tidak benar, maka tidak akan bisa undang-undang itu dilaksanakan katanya. Nah, saya ambil contoh bagaimana Jepang masyarakatnya yang sangat sopan. Ketemu orang bagaimana dia? Menundukkan kepala. Ya kan? Nah, kita kalau ketemu dosen pura-pura nggak lihat, ya kan? Ataupun ketemu yang dianggap begitu, pura-pura nggak ngelihat. Saya alhamdulillah 10 tahun saya mengajar, ketemu mahasiswa saya, pasti mereka samperin, mereka salam. Dan bahkan ada yang sudah lebih tua dari saya, tetap kadang mau dia sambil cium tangan, oh Pak, maaf Pak, Bapak bukan mahasiswa saya lagi, saya bilang, itu bukan mahasiswa saya lagi. Kita sudah sama posisinya di masyarakat. Ibu sudah menjadi seorang praktisi, Pak sudah seorang praktisi, jadi sama. Tapi ketika masuk dalam bangku perkuliahan, ya sama saya yang lebih di atas dari mahasiswa kan. Nah, misalnya saya nanti ini akan ngambil S3 kan gitu. Ya bisa jadi pengajarnya itu adalah teman saya kan gitu misalnya. Saya kenal. Ya ketika dalam ruangan maka dia adalah orang tua saya kan gitu. Ketika di luar ruangan nah, boleh menjadi teman gitu. Nah, tidak kita telah menghargainya. Nah, bagaimana mereka dalam mengatasi COVID? Ya kan disiplinnya luar biasa. Dan ternyata kenapa bisa demikian? Dari TK ataupun playgroup sampai dengan kelas 4 SD, setelah saya melihat beberapa artikel di internet, yang dibahas di dalam dunia pendidikan itu, yang ditekankan ataupun yang ditransfusi kepada anak-anak didiknya dari TK sampai dengan SD kelas 3, itu adalah mengenai attitude, mengenai kebudayaan, mengenai adat istiadat, mengenai sopan santun, mengenai norma-norma. Kan bagaimana seorang guru itu dengan sabar mendidik anak muridnya yang masih kecil. Nah, kita terkadang lihat guru untuk SD ada terjadi hukuman yang kasar, ya kan gitu. Nah, jadi diajarkan kebiasaan itu. Dan adat itu dari sebuah kebiasaan. Kalau sudah dilakukan secara terus-menerus, maka akan itu menjadi suatu hal yang wajib gitu. Jika nggak dilakukan, dia akan merasa itu kehilangan. Misalnya pada saat masuk sekolah itu lepas alas kaki. Jadi sekolahnya benar bersih. Kemudian apa? Mereka menggunakan sendal yang memang sudah dikhusus untuk di dalam ruangan. Cuci tangan.
budaya cuci tangan itu. Kemudian menghormati yang lebih tua, yaitu dengan apa? Memberi hormat dengan menundukkan kepala. Itu melihat bahwa ya kan tingkat jaga jaraknya sudah ada gitu ya. Jadi tanpa harus disuruh jaga jarak, ya tetap sudah mereka lakukan gitu. Sedangkan Indonesia setelah terjadi COVID baru suruh jaga jarak. Kalau mereka ternyata tidak. Dari dulu ya sudah jaga jarak gitu. Nah, itu. Jadi jaga jarak itu sudah ada di budaya mereka, kebiasaannya dalam berkomunikasi. Karena dari situ bisa menunjukkan ya kan. Jadi mereka sudah sadar ketika menyeberang, lihat kiri kanan ataupun menyeberang pada tempat yang telah disediakan. Kalau kita enggak gitu ya kan. Nah, menyeberang ya sesuka hati. Nanti kalau kesenggol yang disalahkan siapa? Kendaraannya. Nah, belum ada emang Indonesia ini buat regulasi. Ya, kalau saya bilang memang Indonesia harus dibuat suatu regulasi yang sifatnya memaksa baru bisa terjadi. Nah, jadi kembali kepada topik kita, ya kan, melihat dari budaya mereka, maka undang-undang itu bisa dilaksanakan dengan maksimal. Jadi hanya sedikit paling yang melanggar daripada undang-undang. Kalau kita hampir seluruh masyarakat yang melanggar undang-undang itu. Yang kedua adalah legal substance. Substansi hukum, isi daripada undang-undang tersebut harus benar-benar mengakomodir daripada keinginan masyarakat. Kemudian isinya adalah materi muatannya adalah memang benar-benar membahas ataupun memberikan solusi terhadap permasalahan atau kebutuhan hukum masyarakat yang timbul. Nah, jangan sampai ternyata materi muatan itu tidak mengcover dari permasalahan yang ada. Misalnya tentang kekerasan seksual, tetapi isinya adalah mengenai kekerasan psikis misalnya. Kan sudah beda. Nah, jadi harus benar-benar isinya ini tanpa melahirkan multitafsir dan tanpa melanggar daripada aturan yang lebih tingginya. Substansinya, isi daripada hukum itu harus sudah benar-benar. Jadi diambil dari kebudayaan tadi, kemudian diciptakan satu hukum yang isinya jelas, tanpa ada multitafsir. Kalaupun ada yang kurang penafsirannya, dimasukkan ke dalam penjelasannya. Kan demikian. Setelah isi daripada undang-undang ini, rancangan undang-undang kita katakan, sudah baik isinya, sudah mengakomodir seluruh keinginan masyarakat, ya barulah tinggal legal strukturnya. Legal structure. Apa? Aparat penegak hukumnya. Nah, bagaimana aparat penegak hukum ini melakukan menegakkan daripada undang-undang? Kita bisa lihat yang sangat viral dalam beberapa bulan ini. Aparat penegak hukum malah melanggar hukum. Jadi ada suatu adigium mengatakan dalam menegakkan hukum tidak boleh dengan cara melanggar hukum. Dan dalam menegakkan hukum tidak boleh dengan cara melanggar hukum.
Nah, seperti itu. Jadi, namun kita lihat belakangan terakhir ini fenomena-fenomena yang timbul adalah para penegak hukum melakukan pelanggaran hukum. Sebentar ya. Halo, Panca Budi. Maaf, dari kantor, karena saya belum masuk kantor tadi. Hanya absen dari luar, ya kan, terus langsung ke kampus. Nah, jadi fenomena ini kita lihat kan bagaimana undang-undang itu bisa dipatuhi oleh masyarakat, sementara penegakan hukumnya, aparat penegak hukumnya melanggar hukum dalam menegakkan hukum. Ya kan kita miris lihat semalam itu fenomenanya apa? Si driver ya kan mau ditilang, tapi polisinya tidak mau minta 1 karung bawang ya kan. Nah, jadi bagaimana tuh Bang? Mungkin dia lagi buka usaha kue bawang itu polisinya. Jadi perlu bahan bawang ya kan, mungkin bawangnya mahal. Jadi dengan ada ini kan dia lebih meringankan usahanya kan gitu. Nah, kemudian bagaimana seorang aparat kepolisian untuk 86 dia setubuhin istri daripada tersangka tersebut. Miris kan? Nah, ini bagaimana coba penegakan hukum ini bisa terlaksana? Dan jadi banyak adigium-adigium di tengah masyarakat yang bermunculan menafsirkan ya aparat penegak hukum ini nggak ada yang benar gitu dia. Jadi kepercayaan masyarakat, kepercayaan individu terhadap atau warga negara terhadap aturan yang dibuat sudah nggak ada. Nah, padahal dinasti akademik inilah dimuat keseluruhan itu, ya kan? Nah, untuk menghindari hal-hal yang tadi. Jadi ketika undang-undang itu mau bisa diterapkan, maka ketiga unsur ini harus bisa dipenuhi. Legal culture, legal substance, legal structure. Nah, legal structure inilah kunci utama dalam menegakkan daripada undang-undang. Kalau dia sudah melanggar, ibaratkan legal structure ini adalah orang tua, ya kan, yang mendidik anaknya. Itu dia. Jadi kita lihat fenomena belakangan ini kan banyak sekali aparat penegak hukum yang melanggar hukum. Nah, setelah naskah akademik itu dibuat, barulah penyusunan RUU. Penyusunan RUU adalah pembuatan rancangan peraturan yang berisi pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kemudian melihat daripada harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi daripada RUU tadi. Yang pertama dia harus dipastikan bahwa RUU yang disusun telah selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan undang-undang lain. Jadi telah selaras dengan konstitusi tadi saya katakan. Maka setiap undang-undang itu harus mengacu kepada undang-undang dasar ataupun Pancasila ataupun TAP MPR. Kemudian dilihat apakah teknik penyusunan peraturan perundang-undangannya sudah bagus atau tidak, sudah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Karena ada teknik penyusunannya, awal judulnya sampai dengan bab terakhir yaitu penutup.
Nah, kemudian menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU. Isinya, maksudnya apakah sudah sesuai untuk dimasukkan ke dalam rapat paripurna apa tidak. Nah, kalau tidak, dibuat dulu isinya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian setelah masuk dalam tahap penyusunan, masuklah kepada tahap pembahasan. Pembahasan materi RUU dilakukan antara DPR dan Presiden. Bisa juga mengikutkan DPD dalam hal topik tertentu. Nah, pembahasan ini ada dua tingkatan. Tingkatan pertama yaitu membahas dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, dan rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus, pansus. Jadi dibuat dulu rapat-rapat kecil setiap komisi, ya kan, kemudian gabungan komisi ataupun badan legislasi, badan anggaran, untuk menentukan layak atau tidak RUU ini dibahas dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh peserta ataupun seluruh anggota DPR. Nah, ibaratkan rapat kecil ini untuk memberikan kritik, pendapat, ya kan? Artinya bahan untuk diuji. Ibaratkan rapat kecil ini adalah pembimbing dan penguji dari sebuah skripsi. Nah, nanti mereka sudah baca dulu nih bahannya. Oh, ini nggak bisa. Ini nanti akan timbul pertanyaan. Inilah yang akan dibahas, kan gitu. Nah, setelah ada bahan-bahan dari setiap rapat tadi, barulah tingkat kedua pembicaraan dalam rapat paripurna. Nah, inilah yang akan memakan waktu yang lama. Terjadi perdebatan, ya kan? Nah, pendapat yang berbeda. Yang penting jangan sampai anarki. Yang baru-baru ini kan ada juga tuh anggota rapat Dewan Anarki. Pengaturan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2012 hanya mengizinkan DPD untuk ikut serta dalam pembahasan tingkat pertama. Namun setelah putusan MK, DPD ikut dalam pembahasan tingkat 2. Namun peran DPD tidak sampai pada ikut memberikan persetujuan terhadap suatu RUU. Persetujuan bersama terhadap suatu RUU menjadi kewenangan Presiden dan DPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Memang demikian. Dengan peraturan DPD pun DPR dan tentang setelah proses dijalani. Apa yang terjadi pada tahap pembahasan adalah saling kritik terhadap suatu RUU. Jika RUU tersebut berasal dari Presiden, maka DPR dan DPD akan memberikan pendapat dan masukannya. Nah, nilai program Presiden adalah mahasiswanya yang akan diuji. Pengujinya adalah DPR dan DPD. Nah, kemudian jika RUU tersebut berasal dari DPR, maka yang memberikan masukan adalah Presiden dan DPD. Selanjutnya, jika RUU tersebut berasal dari DPD, maka yang memberikan masukan adalah DPR dan Presiden. Jadi sesuai dengan siapa yang mengusulkan daripada RUU tersebut, ada 3 lembaga. Misalnya Presiden yang mengusulkan, maka
DPD dan DPR yang memberikan masukan ataupun kritiknya. Apabila usulan dari DPR, maka DPD dan Presiden yang memberikan kritik dan saran. Apabila dari DPD, maka yang memberikannya adalah DPR dan Presiden. Mereka masukannya. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah tahap pengesahan. Setelah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden terkait RUU yang dibahas bersama, Presiden mengesahkan RUU tersebut dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU. Penandatanganan ini harus dilakukan oleh Presiden dalam jangka waktu maksimal 30 hari, terhitung sejak tanggal RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Jika Presiden tidak menandatangani RUU tersebut sesuai waktu yang ditetapkan, maka RUU tersebut otomatis menjadi undang-undang dan wajib untuk diundangkan. Nah, segera setelah Presiden menandatangani sebuah RUU, Menteri Sekretaris Negara memberi nomor dan tahun pada undang-undang tersebut. Dan setelah diputuskan ataupun disetujui, maka dilakukan pengesahan. Setelah pengesahan, maka yang dilakukan adalah pengundangan. Yaitu apa pengundangan? Ditempatkan ke dalam lembaran negara, yaitu untuk batang tubuh undang-undang dan tambahan lembaran negara, yakni untuk penjelasan undang-undang dan lampirannya jika ada. Tambahan lembaran negara sebelum sebuah undang-undang ditempatkan dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Menteri Hukum dan HAM saya ulangi, sebelum sebuah undang-undang ditempatkan dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara, Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu membubuhkan tanda tangan dan memberikan nomor lembaran negara dan tambahan lembaran negara pada naskah undang-undang. Tujuan dari pengundangan ini adalah untuk memastikan setiap orang mengetahui undang-undang yang akan mengikat mereka. Artinya, siapa pelaksana daripada undang-undang itu adalah setiap warga negara. Nah, jadi inilah 5 tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin kita diskusikan? Marifat sudah masuk. Bagaimana? Apakah ada yang ingin kita bahas? Mana? Aisyah, Fadila, Saya Nurul. Pak Elwin, Silakan. izin Pak bertanya, itu kan dalam proses pembuatan RUU atau undang-undang untuk pemerintahan yang baru memimpin, prosesnya kan ada 5 tahapan. Untuk keseluruhan dari awal pembuatan sampai akhir itu berapa lama Pak prosesnya Pak? Ya. Memakan berapa lama waktu yang mereka pakai Pak? Nah, jadi ada 3 kali sidang paripurna.
ya kan, minimal 3 kali sidang paripurna. Ketika dalam 3 kali sidang paripurna undang-undang RUU tadi tidak disetujui, maka RUU itu dihentikan untuk pembahasannya. Nah, dari dalam jangka waktu 5 tahun itu diberikan 3 kali sidang paripurna minimalnya. Kalau memang tidak ada persetujuan, maka akan dilanjutkan oleh anggota DPR pada periode berikutnya. Nah, jadi dia tidak dalam 5 tahun itu harus siap, enggak, ya kan? Nah, dalam sidang paripurna itu bisa dalam waktu 30 hari pembahasannya, ya kan? Nah, tergantung dari banyaknya RUU yang dibahas. Nah, itu disesuaikan dengan ketetapan bersama oleh pemerintah dan DPR. Yang jelas ketika dalam pelaksanaan sidang paripurna tadi ada 2 tingkatan tadi, kan gitu. Nah, seperti tadi. Nah, ini tingkatan kedua ini yang sangat alot. Pembicaraan dalam rapat paripurna ini. Nah, kalau ini diberikan waktu tidak terlalu lama, ya kan? Nah, yang ini rapat paripurna inilah yang sangat lama dia. Tetapi ketika 3 kali sidang paripurna, misalnya hari ini sudah selesai, diadakan lagi 2 minggu lagi membahas undang-undang ini, khusus misalnya undang-undang kekerasan seksual tadi, enggak juga. Kemudian dilanjutkan lagi, enggak juga. Nah, maka sudah diganti dulu pembahasan RUU yang lain. Nah, ini ya sudah ternyata deadlock, enggak ada kesepakatan. Dilanjutkanlah nanti periode yang selanjutnya, apakah ini dimasukkan dalam prolegnas atau tidak. Nah, seperti tadi saya ambil contoh undang-undang kekerasan seksual. Nah, apakah dimasukkan dalam prolegnas 2019-2024? Nah, kita tidak tahu. Saya belum melihatnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi 3 kali sidang paripurna tidak ada, ya sudah. Ya kan, ini dihentikan dulu ya. Nah, karena memang terkait dengan anggaran, makanya Badan Anggaran juga membahas ini. Berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam membuat undang-undang ini? Nah, biaya apa? Ya, makan minum. Biaya lembur daripada DPR. Nah, seperti itu. Jadi ada memang batasannya dalam rapat paripurnanya juga dibatasi. Demikian Elwin. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Silakan Tika. Bentar, Pak. Ditulis pertanyaannya, Pak. Pak, izin bertanya, apakah kalau kami pakai tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perancangan undang-undang itu bisa, Pak? Boleh Untuk- aja. Ada nggak naskah akademiknya? Ada, Pak. Ada. Ya sudah, nggak masalah. Itu Nanti bisa kan ada dicontohkan, yang, Pak. ya boleh kan ada historinya, ya filosofi kan gitu, sosiologinya, kenapa dibuat undang-undang itu kan ada kemarin selarasnya kan gitu. Iya, Pak, ada, Pak. Nah, kan itu harus dimasukkan di dalam asas itu kan ada asas itu mengenai sejarah daripada undang-undang itu. Boleh saja nggak masalah. Yang penting adalah naskah akademiknya ada gitu doang. Kalau naskah akademiknya nggak ada nggak bisa. Gitu. Nggak ada masalah.
Oke, Saya Pak dan Elwin Pak, silakan. masih Win. terakhir Pak. Hmm. Untuk SOP perancangan undang-undang Pak, seperti PT-PT kan yang kerja di PT, SOP kerjanya kan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau dalam perancangan undang-undang Pak, itu SOP-nya bagaimana ya Pak? Kalau waktunya ya sampai ditutup sidangnya. Bisa, kan Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan, disetujuin pada pukul 4 pagi. Nah, 2 hari itu sidangnya baru selesai. Nah, jadi SOP-nya dalam pembahasan ini 2 tingkatan. Yang pertama dalam rapat komisi dulu, rapat gabungan, rapat balik, badan legislatif, banggar, atau pansus. Setelah mereka selesai, kemudian dilakukan dalam rapat paripurna. Nah, rapat paripurna inilah yang berisi kritikan, ya kan? Untuk jangka waktunya, ya kan nggak ada. Bisa kalau memang tahan semuanya sampai 24 jam selesai, ya bisa. 24 jam itu mereka sidang. Nah, itu dia. Jadi ketentuannya itu harus dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore, kan gitu maksudnya kan, nggak ada. Bisa dari jam 8 sampai jam 8 pagi, boleh aja. Sepanjang tujuan itu tercapai dan memang kesepakatan daripada seluruh peserta yang hadir. Kan gitu dia. Nah, yang penting SOP-nya tadi 2 tingkatannya sudah ada, bahannya masing-masing mereka sudah membawanya. Demikian. Jadi ini waktu sudah berapa menit lagi habis di Zoom-nya. Nanti kalau ada yang kita diskusikan bisa melalui grup bagaimana, nanti mati lagi dia sendiri. Tinggal 2 menit lagi dia. Pak, saya mau nanya, Pak. Nah, silakan Pak Salamun. Pak, kenapa RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja itu, Pak, lebih cepat disahkan daripada RUU yang lain seperti RUU penghapusan kekerasan seksual itu, Pak? Iya. Apa alasan Tom? Iya. Kenapa? Banyak yang Kalau ditanya kepada saya itu bukan undang-undang. Itu dia jawabannya. Kenapa? Indonesia hanya ada 2 kodifikasi hukum. Ketiga, mohon maaf, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi dianggap oleh pemerintah, kemudian DPR, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah kodifikasi hukum. Salah. Kenapa di dalam kodifikasi hukum tidak ada melakukan perubahan terhadap undang-undang lain? Dia menggabungkan beberapa undang-undang, makanya cepat. Ya kan? Nah, dia mencomot dari semua undang-undang. Nah, dianggap dari semua undang-undang itu inilah perubahannya, nggak bisa. Ya kan? Nah, makanya bisa cepat. Karena hanya membahas beberapa pasal dari beberapa undang-undang dijadikan dalam satu undang-undang. Itu bukan undang-undang, saya bilang. Kalau dari segi tata negara itu seharusnya pasal demi hukum. Tapi pertanyaannya nggak ada yang sampai saat ini mengajukan uji materi dan belum ada putusan tetap yang membatalkan undang-undang cipta kerja itu. Nah, tadi saya lihat ini tergantung daripada dari mana usulan ini. Kan pasti ada kepentingan di dalam pembuatan undang-undang. Ya kan, ketika terkadang tidak diakomodir ya nggak disahkan. Tapi kalau sudah diakomodir semuanya bisa. Makanya kenapa lebih cepat, karena isinya tinggal mengcopy paste dari semua undang-undang. Undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang pasar modal, undang-undang kehutanan, undang-undang